Assassin dan Wyvern, dua kata inilah yang paling cocok untuk menggambarkan episode kali ini. Kalau sebelumnya kita udah melihat betapa maniaknya Sojiro dalam pertempuran di episode pertamanya, sedangkan di episode keduanya kita telah melihat betapa overpowernya Hoshiase Arus saat beradu mekanik melawan seekor naga legendaris. Namun di episode kali ini kita akan melihat cerita dari dua karakter non-MC yang memiliki kekuatan yang bisa dibilang 11-12 sama Sojiro dan juga Arus. Tapi sebelum kita mulai videonya, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan sekalian aktifkan lonceng notifikasi di bawah biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gue yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Isura episode ketiga. Episode ketiga ini diberi judul Kasasagi no Dakai dan Seki no Tsubasa Rekneji. Di cerita pertamanya, napaklah sini yang menampilkan kondisi kerajaan baru Lithia yang sangat damai. Sang ratu kerajaan yang bernama Imashime no Taren terlihat sedang berjalan di tengah kota dan nampak dihampiri oleh seorang bocil yang ingin berterima kasih karena Taren yang telah membantu warung sang bapak. Suka. Buat yang penasaran sama gendernya si Taren ini, menurut fandom yang gue baca, Taren memiliki gender female alias wanita. Sebagai pemimpin kerajaan, Taren merasa sudah sewajarnya ia membantu masyarakat dan meluruskan bahwa dirinya tidak hanya membantu secara personal, melainkan menyeluruh. Si bocil kemudian terlihat memberikan sebuah kerajinan kayu sebagai bentuk rasa terima kasih darinya. Melihat hal itu, Taren pun merasa hadiahnya bisa ia jadikan sebagai tempat penyimpanan ikat rambutnya. Setelah menerimanya dan sebelum pergi dari sana, Taren menyempatkan diri buat memberikan beberapa nasihat yang bisa membangun si bocil untuk menjadi warga Lithia yang sangat baik di masa depan nanti. Narator kemudian memberitahukan bahwa Imashime no Taren adalah mantan jenderal ke-23 dari 29 pejabat Aureatia yang mengibarkan bendera kemerdekaan kerajaan baru Lithia di luar kekuasaan kerajaan Aureatia. Scene berpindah menampilkan Taren yang sedang berjalan sembari memprediksikan bahwa perang melawan Aureatia sudah semakin dekat. Maka dari itu dirinya berniat mempercepat persiapan dan berniat memenangkan peperangan itu dengan kemenangan mutlak. Setelah ia masuki ruangannya sendiri, dirinya langsung memanggil seseorang yang bernama Dakai. Ya, sosok yang bernama Dakai ini mengira Taren telah menyadari keberadaannya. Namun ternyata si Taren ini memiliki kebiasaan untuk memanggilnya begitu memasuki ruangannya sendiri. By the way, nama lengkapnya si Dakai ini Kasasagi no Dakai atau Dakai sang pembual. Setelah Dakai memberikan item sihir yang dicari oleh Taren, yang mana item itu bernama Sumetai Hoshi atau bintang dingin. Dakai kemudian menanyakan kegunaan item tersebut ke Taren, di mana ternyata ada catatan yang memberitahukan seseorang yang mengaku sebagai Raja Iblis bernama Kiyazuna telah menggunakan sumber kekuatan yang bisa memberikan daya ke labirin besar. Yang singkatnya, bintang dingin itulah yang dimaksudkan oleh Taren. Meski kelihatan kecil, tapi item itu bisa menjadi sebuah bom yang bahkan bisa menghancurkan satu kota. Di saat Taren yang membahas tentang entitas, item sihir, dan senjata ajaib yang berhamburan dari dunia lain, hal itu membuat Dakai mengira Taren sedang membahas dirinya. Di mana maksud dari ucapan Taren barusan tertuju ke pedang Dakai yang merupakan pedang ajaib bernama Razukort, yang konon katanya memiliki kecerdasannya sendiri. Mereka kemudian membahas tentang golem di kota labirin besar Nagan yang telah tumbang oleh seseorang. Dan golem yang dimaksudkan oleh mereka berdua tentu aja adalah golem raksasa yang dikalahin Sojiro di episode pertamanya. Awalnya Taren mengira Dakai lah yang telah mengalahkan si golem, namun Dakai menyanggahnya dan berkesimpulan bahwa ada seseorang yang kemungkinan besar setara atau bahkan lebih kuat darinya. Singkat cerita, karena gak ingin insiden bandit terjadi lagi, karena ia yakin Aureatia yang merupakan dalang dari kejadian tersebut akan menyerah begitu aja dan justru akan mencari celah untuk terus menjatuhkan kerajaan mereka, Taren pun mengutus Dakai untuk mengurus masalah tersebut dan memberinya izin untuk menggunakan pedangnya dengan bebas. Di malam harinya, nampaklah Dakai yang menghampiri sekelompok orang yang mengaku sebagai pedagang di sana. Namun si Dakai ini tahu bahwa mereka bertiga bukanlah pedagang,
melainkan sekelompok mata-mata yang memanfaatkan insiden penyerangan bandit sebelumnya untuk menyusup ke dalam Lithia. Dakai bahkan mengetahui bahwa jumlah mereka pasti gak cuma bertiga saja, dan pasti ada yang memberikan komando dari jarak jauh. Entah apa yang terjadi, tapi Dakai seolah-olah bisa melihat posisi setiap mata-mata yang bersembunyi di gedung seberang. Tapi sebelum itu, Dakai berniat menumbangkan 3 orang di hadapannya terlebih dahulu. Tidak hanya mampu menumbangkan ketiga orang barusan, bahkan Dakai juga menyadari bahwa orang-orang di gedung seberang merupakan anggota dinas rahasia Oreatia. Setelah menghitung jumlah tembakan dan melihat para penembak yang sedang mereload senapan mereka, Dakai langsung memanfaatkan momentum yang ada untuk melakukan serangan balik pada ketujuh orang yang tersisa. Sampai pada akhirnya 2 tumbang tersisa 5. Tanpa membuang waktu, Dakai pun langsung menumbangkan 2 orang dengan sangat cepatnya. Tersisa 3 orang dan 2 diantaranya langsung terhenti begitu melihat aksi Dakai barusan. Di saat keduanya mencoba meminta pengampunan padanya, akan tetapi karena Dakai merupakan tipe orang berdarah dingin, tanpa menaruh belas kasih sama sekali, Dakai langsung membiarkan mereka berdua di saat itu juga. Berkat narasi dari Taren, kita akhirnya mengetahui bahwa Dakai merupakan entitas yang sangat menyimpang yang berasal dari dunia lain. Dengan kata lain, Dakai merupakan visitor seperti Sojiro. Narator anime ini alias Pahashi Takaya kemudian memberitahukan bahwa Dakai merupakan orang yang bisa menghentikan peluru secara sadar, penglihatan yang sangat di luar nalar, dan pedang ajaib yang juga menopang semua kemampuannya itu. Dan pada akhirnya, mata-mata terakhir pun telah berhasil ditumbangkan. Di cerita kedua ini fokus akan beralih ke seekor Wyvern yang telah menyelamatkan rombongan Getsuran no Lana di episode kedua lalu. Wyvern bernama Sekino Tsubasa Rekneji ini terlihat mengumpulkan semua anggotanya untuk melakukan persidangan terhadap pengkhianatan yang telah melanggar sumpah kesepakatan terhadap kerajaan Lithia. Pada scene ini, kita akan melihat betapa tegas, cerdas, dan cintanya Rekneji terhadap yang namanya keadilan. Karena kasus ini menyangkut perihal bocil berumur 9 tahun yang telah dinyatakan menghilang. Meski hanya mengatakan hal tersebut, tapi ada salah satu Wyvern yang mengaku pernah melihat wakil komandan pasukan Wyvern yang bernama Luke Well ini memangsa bocil 9 tahun tersebut. Alih-alih mempercayai Wyvern itu, Rekneji yang tadi belum mengatakan apapun soal mangsa-memangsa pun bisa mengetahui bahwa Wyvern itu telah berbohong padanya. Sampai pada akhirnya tanpa pandang bulu sama sekali, Rekneji langsung memodiarkan Wyvern tadi dan menjadikannya contoh supaya semua anggotanya tidak melakukan kebodohan dan pengkhianatan seperti yang dilakukan olehnya. Singkat cerita, alasan dibalik betapa kejamnya Rekneji rupanya didasari dari masa lalunya, di mana ternyata Hoshiase Arus dan Rekneji dulunya pernah satu rombongan, dan Rekneji menjadi saksi di saat Arus pergi meninggalkan rombongan mereka. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang gadis buta yang tinggal di salah satu menara. Meski terlihat seperti gadis buta biasa, tapi dirinya merupakan satu-satunya manusia yang bisa sangat dekat dengan sosok kejam yang kita lihat tadi. Rekneji? Ya, si gadis buta yang bernama Kurte ini rupanya mengenal baik sosok Rekneji. Meski tadi kelihatan sangat kejam, namun di hadapan Kurte, Rekneji terlihat sangat lembut meski ucapannya masih cukup kasar. Setelah itu, nampaklah Rekneji yang masuk buat beristirahat dan bertanya pada Kurte yang tumben gak nyanyi. Yang mana ternyata si Rekneji ini mengaku sangat menyukai suara nyanyian Kurte yang terdengar sangat indah baginya. Bersama dengan Kurte yang bersenandung indah, Pahashi Takaya memberitahukan bahwa di tengah kegilaan yang sedang melanda semua orang di sebuah desa yang diakibatkan oleh Raja Iblis sejati, hanya Rekneji dan Kurte lah yang masih waras.
Karena di saat itu, mereka berdua sama-sama seperti mendengar nyanyian dunia yang bersenandung sangat merdu. Tak lama setelah itu, Kurte bertanya apa yang akan terjadi pada Lithia. Rekneji yang sempat mengira Kurte ingin pergi dari kerajaan itu pun langsung ditertawakan sama Kurte. Karena mana mungkin dirinya akan melakukan hal tersebut. Di saat emaknya adalah seorang ratu dari Lithia. Dan buat yang gak tahu, Kurte ini merupakan anak angkatnya Imasime no Taren. Meski Rekneji telah memberitahukan soal perang yang akan segera terjadi, namun tetap aja si Kurte ini gak mau pergi, meninggalkan Rekneji seorang diri. Meskipun ucapan Rekneji pada Kurte terhitung kasar, tapi kayaknya kita udah punya penyebutan yang tepat untuk menggambarkan sifatnya itu. やめろバカ転んだらどうする Emang boleh Wyvern sesundere ini? Setelahnya, sebelum Kurte mau bernyanyi lagi, ia memberitahukan bahwa di permulaan dunia tercipta dulu, ada sosok yang disebut sebagai malaikat. Si malaikat dan sang pencipta Katala yang diyakini telah menciptakan semuanya. Dan karena si malaikat yang sangat menyukai lagu, maka dari itu sihir kata yang tercipta pun diyakini bermula dari sebuah lagu. レグネジーが天使だったらいいのにね。 Cerita kedua Sekino Tsubasa Rekneji pun ditutup dengan narator yang seperti biasanya, memberikan pujian yang sangat cocok untuk menggambarkan karakter Rekneji. Karena meski sangat kejam, tapi Rekneji masih memiliki sisi yang sangat lembut jika dihadapkan dengan Kurte yang dianggap sebagai orang yang sangat berharga baginya. 石器の翼レグネジ Dan berakhirlah alur cerita anime Isura episode ketiga. Di minggu lalu, gue sempat baca komentar dari @alpha kalau nggak salah namanya ya. Kayaknya Isura awal-awal bakal nyeritain tokoh-tokoh yang bakalan ikut kompetisi satu persatu. Yah, thanks buat Alpha karena udah komen hal terpenting ini ya. Nah, gini guys. Isura itu sebenarnya punya story yang mungkin bakalan buat bingung kalian yang baru menginjakkan kaki di dunia peranimean dan manga. Contoh, Kimi no Nawa. Awal-awal kita akan diperlihatkan perbedaan sudut pandang antara Taki dan juga Mitsuha. Yang meski akhirnya nih ya, mereka juga tetap dipertemukan kok. Atau Hunter x Hunter arc-nya Chimera Art kalau nggak salah ya. Yang sempat mengesampingkan karakter MC Gon dan Killua saat itu ya. Dan mungkin yang agak out of topic tapi masih menunjukkan sudut pandang yang berbeda, yaitu No Game No Life Zero movie-nya yang punya sudut pandang berbeda dengan menampilkan Sui, Riku, dan Korone. Tapi jujur aja karena gua nggak ngikutin light novelnya Isura dan manganya sendiri juga baru beberapa chapter doang, maka dari itu gua cuma bisa mengatakan kemungkinan besar apa yang dibilang sama Alpha tadi itu benar. Karena episode keempat nanti akan mengambil dua sudut pandang dari karakter lain lagi. Dan kemungkinan besar episode kelimanya bakalan kembali ke Sojiro. Oke lah, sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata atau misinformasi, silakan ambil positifnya aja atau silakan ralat kolom komentar di bawah cuy. So thanks for watching dan sampai jumpa di episode keempat minggu depan. Bye bye.